Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, kita percaya bahwa Allah siap melawat saya dan Bapak Ibu Saudara karena kuasanya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau meninggikan Allah kita yang hidup sebab kasih-Nya sungguh besar dan mempesona bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih buat kasih yang Kau limpahkan bagi kami ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Allah kami sepanjang umur hidup kami. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona bagi kami. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku.
segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan memuji, bersorak bagi nama-Mu yang kudus. Bertahtalah di atas puji-pujian kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bersorak bagi Engkau, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa di tengah kesulitan hidup Allah selalu ada mendengar kita dan siap menolong saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, amin. Mari kita naikkan pujian ini. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan kita. Haleluya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu hidupku.
Saudara, saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan menaikkan pujian, mujizat dalam bersyukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidup kita. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar suruhan hati kita. Dia selalu ada bagi kita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini kami telah memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan sebagai firman-Mu ya Tuhan. Kiranya urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan berkati hamba kami semua yang akan mendengarkannya Tuhan. Biarlah kami mendapatkan remah ya Tuhan yang baru ya Tuhan. Kami dapat lakukannya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu pada pagi hari dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, minggu yang lalu kita telah belajar bersama-sama firman Tuhan dari Ibu Pendeta Sarah Sapan, yakni tentang Allah selalu berfirman. Ya memang dalam bulan ini Ibu Gembala kita, Ibu Naomi Sapan memberikan tema kepada kita, yakni tentang Allah selalu, God is always, ya. Nah, apa sih maksudnya Allah selalu? Ini berbicara tentang kesetiaan dan kebaikan Tuhan yang tetap. Dia adalah Allah yang agung, Allah yang kekal, dan Allah yang tidak terbatas. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dan yang paling menarik adalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang masih bekerja sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara.
Nah, Bapak Ibu, tema ini diinspirasi dari sebuah buku yang berjudul The Always God, Allah Selalu, karangan Jared Stevens. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari satu tema, yakni yang berjudul Allah Selalu Mendengar. Sekali lagi, Allah selalu mendengar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari-hari ini banyak orang mungkin merasa bahwa doanya itu tidak didengar oleh Tuhan. Apakah benar demikian? Ya, saya teringat waktu di Medan dulu waktu masih kecil, itu ketika saya sedang nonton TV, orang tua saya manggil, "Samuel, tolong ini dulu ini, tolong dulu ini," seperti ini begitu ya. Nah, lalu saya tidak lakukan apa yang orang tua saya minta, dan akhirnya orang tua saya memarahi saya dan mengatakan, "Kamu ini nggak dengar-dengaran ya," gitu ya. Jadi seolah-olah orang tua saya itu merasa saya itu tidak mendengarkan dia, seperti itu. Ya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara, pernah nggak Bapak Ibu berbicara kepada teman mungkin, atau kepada suami mungkin, ketika Bapak Ibu berbicara, seolah-olah dia tidak mendengarkan, seperti itu. Dan ini juga bisa terjadi Bapak Ibu Saudara, antara kita dengan Tuhan. Mungkin seringkali kita berpikir, aduh saya udah capek berdoa, saya sudah capek berbicara kepada Tuhan, saya sudah capek meminta kepada Tuhan. Mana hasil doanya? Kok doa saya belum dijawab juga? Dan akhirnya kita mulai malas, kita mulai kehilangan motivasi untuk datang kepada Tuhan, untuk bersekutu kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Karena kita merasa, percuma saya berdoa, percuma saya datang kepada Tuhan. Toh doa saya nggak didengarkan, toh permohonan saya tidak didengarkan. Toh seolah-olah saya sepertinya ngomong kepada tembok. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah merasakan itu. Tetapi yang jelas, mungkin hari-hari ini banyak orang berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, kita mau bersama-sama belajar dari kisah seorang raja yang bernama Hizkia. Dan saya mengambil cerita firman Tuhan ini dari 1 Raja-Raja, pasal yang ke-19 dan pasal yang ke-20. 1 Raja-Raja, pasal yang ke-19 dan pasal yang ke-20. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, nanti setelah firman ini Bapak Ibu bisa membaca keseluruhan cerita ini dari 1 Raja-Raja 19 dan 20. Tetapi saya akan menceritakan kembali apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Raja Hizkia. Namun sebelumnya kita mau tahu dulu siapa sih sebenarnya Raja Hizkia ini, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Raja Hizkia ini adalah seorang anak raja juga yang bernama Raja Ahaz, ya. Nah, Raja Ahaz ini atau bapaknya Raja Hizkia ini, dia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Artinya Raja Ahaz ini adalah seorang yang jahat. Dia seorang yang jahat di mata Tuhan. Dan Raja Hizkia ini itu menjadi raja pada waktu dia berusia 25 tahun. Masih muda sekali ya. Jadi dia waktu berusia 25 tahun menjadi raja, dan dia adalah raja ke-14 dari kerajaan Yehuda. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kerajaan Israel itu pertama-tama itu adalah ada Raja Saul, lalu ada Raja Daud, lalu Raja Salomo, lalu setelah Raja Salomo itu kerajaan Israel terbelah menjadi 2, ya. Satu kerajaan utara atau disebut sebagai kerajaan Israel, satu lagi kerajaan selatan disebut sebagai kerajaan Yehuda, ya. Nah, kalau Raja Hizkia ini dari kerajaan Yehuda, ya, kerajaan Yehuda, dan dia adalah raja ke-14 kalau dihitung dari atas Bapak Ibu Saudara, ya. Dan Raja Hizkia ini memerintah selama 29 tahun, ya. Cukup lama juga ya, selama 29 tahun. Nah, menarik sekali bahwa arti dari nama Raja Hizkia ini adalah Allah adalah kekuatanku. Ya, sekali lagi, Allah adalah kekuatanku.
Kalau saya merenung-renung dari arti nama Raja Hizkia ini, Bapak Ibu Saudara, memang benar. Sesuai dengan namanya, bahwa Raja Hizkia ini betul-betul menjadikan bahwa Allah itu sebagai kekuatan di dalam hidupnya. Raja Hizkia adalah seorang raja yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Raja Hizkia adalah seorang raja yang takut akan Tuhan, ya. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia selama masa pemerintahannya? Yang dilakukan oleh Raja Hizkia adalah dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan menghancurkan tugu-tugu berhala, Bapak Ibu Saudara. Pada tahun pertama pemerintahannya, ia membuka pintu rumah Tuhan yang mungkin sudah berdebu, yang mungkin selama ini tidak pernah lagi dikunjungi, yang mungkin selama ini tidak ada lagi orang yang berdoa di sana. Kenapa? Karena orang berdoa kepada berhala-berhala. Rumah Tuhan ditinggalkan. Dan Raja Hizkia membuka pintu dan memperbaiki rumah Tuhan. Ia memulihkan rumah Tuhan. Dan dia mulai aktif beribadah dan mengajak orang-orang Israel untuk beribadah. Bapak Ibu bisa melihat itu nanti di dalam 2 Tawarik, pasal yang ke-29 sampai dengan pasal yang ke-31. Lalu Raja Hizkia adalah seorang raja yang percaya kepada Tuhan, raja yang takut kepada Tuhan, raja yang berpaut kepada Tuhan, dan Raja Hizkia adalah seorang raja yang berpegang kepada perintah Tuhan. Itu artinya apa? Dia adalah seorang raja yang melakukan perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Secara khusus perintah Tuhan yang diturunkan melalui Musa. Ia juga adalah seorang raja yang disertai oleh Tuhan kemanapun ia pergi berperang. Dan dia adalah seorang raja yang beruntung karena dia disertai Tuhan. Bahkan dia seorang raja yang mengalahkan orang-orang Filistin. Jadi kalau kita melihat Raja Hizkia ini adalah seorang raja yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena bapaknya yang menjadi teladannya itu tidak adalah seorang raja yang tidak benar. Seorang raja yang tidak takut akan Tuhan. Saya juga mulai memikirkan, kok bisa ya Raja Hizkia ini menjadi seorang raja yang takut akan Tuhan? Padahal dia tidak mendapatkan pendidikan itu dari orang tuanya. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, bagi anak muda, kaum muda, remaja, dan lain sebagainya. Tidak peduli lingkungan keluargamu, sekitarmu. Kalau kamu betul-betul memang orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kamu bisa menjadi orang yang berbeda. Sekalipun keluargamu tidak takut Tuhan dan lingkunganmu tidak takut akan Tuhan. Itu kembali kepada keputusanmu. Oleh karena itu, mari ambil sikap teladani kehidupan Hizkia. Dia adalah seorang raja yang diangkat dan akhirnya membuat sebuah perubahan di dalam kerajaannya. Nah, itu enaknya kalau kita jadi seorang pemimpin. Kita bisa mengadakan perubahan, melakukan perubahan. Anak-anak muda sekarang, saudara-saudara, harus menjadi seorang pemimpin yang juga bisa mengadakan perubahan di lingkunganmu. Sama seperti Raja Hizkia. Namun Bapak Ibu Saudara, sekalipun nampaknya Raja Hizkia ini seorang yang sukses, seorang yang disertai Tuhan dan hidupnya baik-baik saja, ternyata Raja Hizkia juga punya pergumulan. Ya. Dan hari ini kita akan belajar dari 2 pergumulan yang utama yang dihadapi oleh Raja Hizkia. Apa itu pergumulan pertama yang dihadapi oleh Hizkia? Pergumulan pertama yang dihadapi Hizkia adalah bahwa kerajaan Yehuda, yang saya bilang tadi, kerajaan di selatan itu, tempat di mana Raja Hizkia memerintah itu ingin dikuasai oleh Raja Asyur, dari satu kerajaan yang sangat besar pada masa itu, Bapak Ibu Saudara. Kerajaan yang sangat hebat, ya, kerajaan yang mengalahkan banyak bangsa-bangsa kecil, ya, seperti itu. Ya. Nah, pada tahun keempat pemerintahan, kita melihat sedikit latar belakangnya ya. Pada tahun keempat ya, pemerintahan Raja Hizkia, itu Raja Asyur itu yang mau juga mengalahkan atau mau menduduki Yerusalem atau menduduki Yehuda, itu sudah mengalahkan kerajaan Israel yang satu lagi, yang di Samaria. Pada waktu itu raja yang memerintah adalah Raja Hosea.
Nah, Raja Hosea ini Bapak Ibu Saudara adalah raja yang juga memerintah tidak takut akan Tuhan, ya. Dan kerajaan Asyur yang besar itu mengalahkan dan membawa orang-orang Israel yang ada di kerajaan Israel ini, yang di Samaria ini, ke pembuangan, ya. Dan Raja Asyur ini yang pada tahun keempat dia memerintah ini, yang sudah membawa saudara-saudaranya ini ke pembuangan, juga ingin menguasai kerajaan Yehuda pada saat Raja Hizkia berada pada pemerintahannya tahun ke-14. Itu berarti ada rentang 10 tahun. Jadi pada tahun keempat, kira-kira dia umur 29 tahun, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, dengan mendengar mungkin ya, bahwa Raja Asyur sudah menguasai saudara-saudaranya, kerajaan yang satu lagi, seperti itu. Ya, dan dibawa ke pembuangan. Nah, 10 tahun kemudian, ya, pada tahun ke-14, ya, Raja Hizkia memerintah, Raja Asyur ini kembali ingin menguasai kerajaan Yehuda, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu rajanya bernama Sanherib, ya, Sanherib. Juga ingin menguasai kerajaan Yehuda. Dan inilah yang menjadi satu pergumulan yang luar biasa, saudara. Ya, saya hanya membayang-bayangkan ya, mungkin ada sedikit trauma atau ketakutan. Ya ampun, kerajaan saudaraku sudah habis, sudah dilenyapkan atau sudah dibawa ke pembuangan, sudah jadi budak di sana. Bagaimana dengan nasib kami ini? Ya, mungkin itu trauma yang sedang ketakutan yang mungkin dipikirkan oleh Hizkia. Dan Raja Hizkia ini itu mendapat 2 kali peringatan dari Raja Asyur. Tentunya lewat perwakilannya. Jadi Raja Asyur mengirim perwakilannya, lalu Raja Hizkia juga mengirim perwakilannya, dan akhirnya mereka untuk pertama kalinya itu bertemu langsung. Dan kira-kira Raja Asyur mengatakan melalui perkawinan itu, kami akan merebut kerajaanmu. Kami akan menduduki. Kamu coba lihat, perhatikan, bangsa-bangsa yang lain sudah kami taklukkan. Dan sebentar lagi kamu yang akan kami taklukkan. Lalu berikutnya setelah mereka kembali, ada datang lagi surat untuk mereka. Ya, kira-kira beginilah suratnya Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di pembacaan Bapak Ibu. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Janganlah kau percaya kepada Allahmu yang memperdaya engkau dengan menjamin Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Asyur. Artinya bilang begini ya. Kenapa? Karena dalam pertemuan pertama itu ya, pada waktu mereka datang, Raja Hizkia ini langsung datang kepada Tuhan ya. Lalu Nabi Yesaya berfirman, ya, nanti kita akan dengarkan apa firman Nabi Yesaya. Lalu setelah itu mereka datang kepada Tuhan. Lalu hal ini didengar oleh orang-orang Asyur. Kembali surat ini datang kepada Raja Hizkia. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memberdaya engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang telah dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang di Telasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Serafwaim, dan raja negeri Hena dan Iwa? Artinya Raja Asyur mengatakan, semua bangsa-bangsa ini sudah saya taklukkan. Kamu Raja Hizkia, jangan percaya kepada Allahmu, ya. Itu artinya bahwa Raja Asyur ini menyepelekan Allah yang disembah oleh Raja Hizkia. Namun menariknya, kalau kita melihat respon dari Hizkia setelah pertemuan pertama, utusan Raja Asyur dengan utusan Hizkia, ini yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Yang pertama,
Setelah dia mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Ya, setelah dia koyakkan pakaiannya, dipakai kain kabung, lalu ia masuk ke rumah Tuhan. Lalu disuruhnya Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan semua tua-tua, para imam, dengan berselubungkan kain kabung, artinya mengikuti dia. Dan juga dia mengatakan hal tersebut kepada Nabi Yesaya bin Amos pada waktu itu. Jadi apa arti kabung di sini Bapak Ibu Saudara? Ini menunjukkan kondisi hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, menunjukkan ketulusan kesedihan seseorang atau pertobatan seseorang, dan datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan. Ini yang dilakukan oleh Hizkia. Hizkia berkabung, mengenakan kain kabung. Artinya dia merendahkan diri dan dia datang kepada Tuhan. Dia memohon pertolongan dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada waktu mereka Hizkia melakukan ini, datanglah firman Tuhan dari Nabi Yesaya. Beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, kata Yesaya kepada Hizkia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku, kata Tuhan. Sesungguhnya aku, kata Tuhan, akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku atau Tuhan akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia, jangan takut. Terhadap apa? Terhadap perkataan yang kau dengar dari budak-budak Raja Asyur. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu bahwa Hizkia mengalami ketakutan, ya, bersama dengan seluruh bangsanya, ya. Kenapa? Karena bisa jadi nasib mereka sama seperti saudara-saudaranya di Israel. Mereka diangkut ke pembuangan dan jadi budak di sana, dan mereka kehilangan haknya, ya, mereka dijajah, ya. Tetapi Tuhan mendengar seruan atau doa dari Raja Hizkia, ya. Dan Tuhan berfirman, jangan kau dengarkan perkataan budak-budak Asyur itu. Ya, jangan kau dengarkan. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Dan ini juga sangat memberkati saya secara pribadi. Hari-hari ini kita banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak informasi-informasi yang kita dengarkan Bapak Ibu Saudara. Entah itu dari media sosial, dari internet. Nah, kalau sekarang ini lebih banyak kita lihat dari WhatsApp, ya, dari Instagram, dari Facebook, atau dari YouTube, atau dari mana-mana tetangga, dari keluarga, atau mungkin dari teman kantor, kerja, dan lain sebagainya. Ada banyak berita-berita negatif, ada banyak berita-berita yang membuat kita jadi justru malah ketakutan. Justru malah membuat kita jadi tidak damai sejahtera. Justru yang merendahkan kita itu seperti teror-teror yang datang kepada kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali Bapak Ibu Saudara. Jangan dengar itu. Abaikan itu. Lalu kalau kita tidak mendengar itu, apa yang harus kita dengar? Seperti minggu lalu, kita harus mendengar firman Tuhan. Kita harus mencari Tuhan. Kita harus mendengarkan suaranya. Apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang ini adalah sedang mendengar firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan mempercayai firman Tuhan, maka firman itu akan terjadi dalam hidupmu. Karena sesungguhnya Allah mendengar doa-doa dan seruan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan menarik lagi, saya kembali membaca lagi, melihat apa sih respon Hizkia setelah dia menerima surat ancaman yang kedua
dari Raja Asyur. Tadi kan langsung pertemuan. Ini datang surat kepada Raja Asyur dan dia menerima ancaman kembali. Ancaman yang sama Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan Hizkia? Hizkia pergi ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ini loh surat yang diberikan oleh Raja Asyur Tuhan. Lalu setelah Hizkia menyerahkan surat itu, menunjukkan surat itu kepada Tuhan, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Wow. Ini satu pemahaman yang benar, satu pemahaman yang luar biasa yang dimiliki oleh Raja Hizkia. Hizkia menyadari bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Allah yang bertahta, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas segala-galanya, di atas kerajaan-kerajaan di dunia ini. Itu artinya Hizkia sedang memproklamasikan bahwa Allah yang dia sembah lebih besar dari Allah Asyur. Lebih besar dari Raja Asyur. Nah, Raja Asyur ini menganggap bahwa Allah yang disembah oleh Hizkia itu adalah Allah yang sama rendahnya dengan Allah-Allah yang lain. Tetapi Hizkia berbeda. Dia melihat bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang melebihi dari semua raja-raja yang ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Lalu Hizkia berkata demikian, "Sendengkanlah telingamu ya Allah ya Tuhan, dan dengarlah, dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, lihatlah, dan dengarlah perkataan Raja Asyur itu, si Sanherib itu, yang telah dikirimnya untuk mengabaikan Allah yang hidup, yang menyepelekan Allah yang hidup." Kalau bahasa sederhananya begini Bapak Ibu Saudara. Hizkia itu mengatakan kepada Allah, "Allah, coba lihat ini, ada seorang raja Asyur yang bernama Sanherib, itu sedang mengabaikan engkau. Sedang menganggap engkau bukan Allah yang siapa-siapa. Maka sekarang, ya Tuhan," kata Raja Hizkia, "Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan." Nyatakan siapa dirimu. Nyatakan kuasamu. Nyatakan kemuliaanmu di dalam persoalan hidupku ini. Supaya orang melihat bahwa Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang hidup. Hizkia tahu betul siapa Allah yang dia sembah. Dan dia mau membuktikan bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang lebih berkuasa dari Allah manapun di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, dia yakin betul, tahu betul bahwa Allah yang disembah itu adalah Allah yang lebih besar dan Allah yang mendengar doa-doanya. Dia yakin betul siapa Allah itu. Lalu setelah itu Bapak Ibu Saudara, datanglah firman Tuhan kembali melalui Nabi Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. "Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah ku dengar." Wow. Allah telah mendengar doa dan seruan dari Raja Hizkia. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Wow, ini dia. "Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panahnya ke kota ini. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya." Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dengan Raja Asyur? Persis seperti Allah yang katakan melalui Nabi Yesaya. Kalau Bapak Ibu membaca dari 2 pasal ini, kita melihat kisah daripada hidup, nasib daripada Sanherib Raja Asyur. Maka pada malam itu, perhatikan ini,
pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Bukan bangsa Israel atau orang-orang Yehuda yang keluar. Malaikat Tuhan yang keluar. Lalu dibunuhnyalah 180.000 orang di perkemahan Asyur. Keesokan harinya tampaklah semua bangkai-bangkai orang mati belaka. Allah sendiri yang berperang. Lalu sebab itu, oleh karena itu, berangkatlah Sanherib Raja Asyur itu dan pulang kampung. Dan tinggallah mereka di Niniwe. Karena melihat 180.000 pasukannya mati, nggak tahu kenapa malam-malam, pagi-pagi sudah jadi bangkai, Bapak Ibu Saudara. Lalu bukan hanya itu. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok, ya, allahnya si Sanherib ini, maka Adramelek dan Sarezer anaknya membunuh dia dengan pedang, membunuh si Sanherib raja yang sombong ini, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan si Sanherib atau raja Asyur ini, Bapak Ibu Saudara. Wow, ini satu cerita yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Hizkia? Ya, Hizkia hanya datang kepada Tuhan. Dia berdoa dan Allah mendengar. Hizkia adalah seorang yang benar di mata Tuhan. Hizkia menyingkirkan berhala-berhala yang selama ini disembah oleh bangsanya, yang disembah oleh bapaknya. Dia singkirkan semuanya itu, berhala-berhala itu. Lalu dia membuka rumah Tuhan, membersihkan debu-debu di dalam rumah Tuhan yang sudah kotor dan enggak pernah lagi orang datang ke situ. Lalu dia datang ke situ, dia percaya Tuhan, dia menyuruh semua orang-orangnya untuk berkabung, untuk datang bertobat, untuk datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, lalu datang menyembah kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar. Apa yang kita bisa pelajari, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, bahwa Allah itu mendengar doa Hizkia. Hizkia percaya kepada firman Tuhan. Yang kedua, dan bukan percaya kepada persoalan yang mengancam dia. Hizkia percaya betul, Hizkia tahu betul siapa Allah yang dia sembah. Dan yang ketiga, Tuhan itu berada di pihak orang yang benar dan akan menghancurkan orang yang sombong seperti Raja Asyur tadi, Bapak Ibu Saudara. Raja Asyur ini menyepelekan Allah yang disembah oleh Raja Hizkia. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, mari kita belajar dari Hizkia. Kalau kita punya pergumulan, persoalan, mari datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengaku dosa kita, bertobat kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku mengandalkan Engkau. Aku datang kepadamu, aku menyerahkan seluruh pergumulanku kepadamu. Dan ketahuilah bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang setia, dan Allah yang tetap bekerja. Sekalipun masalah sesulit apapun. Dan yang kedua, jangan dikuasai oleh masalah, ketakutan yang ada. Jangan dengarkan itu, Bapak Ibu Saudara, seperti Hizkia. Nasihat Yesaya kepada Hizkia, jangan dengarkan itu, ancaman-ancaman itu. Ya, walaupun kita mendengarnya, abaikan itu, tetapi mari kita percaya kepada firman Tuhan dan bukan mempercayai apa yang akan terjadi dengan kita oleh karena masalah-masalah ini. Tapi kita percaya kepada firman-Nya. Dan ingat, Tuhan berada di pihak orang yang benar. Tuhan tidak berada di pihak orang yang sombong. Orang yang menyepelekan Tuhan. Orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Orang yang hanya mengandalkan kekuatan bumi dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Berhala-berhala di dunia ini. Allah menghancurkan orang-orang yang sombong yang mengandalkan kekuatan manusia dan kekuatan berhala-berhala dunia ini. Amin. Nah, itu pergumulan pertama. Dan akhirnya Raja Hizkia selamat dari Raja Asyur. Pemerintahan berjalan. Tetapi ada pergumulan yang kedua, Bapak Ibu Saudara.
Pergumulan kedua apa? Pergumulan yang kedua adalah bahwa Raja Hizkia sakit. Dan Hizkia hampir mati. Nah, sekali lagi ya, hampir mati oleh sakitnya. Berarti sakitnya ini bukan sakit flu, bukan sakit batuk, ya, demam dan lain sebagainya. Tetapi Raja Hizkia ini benar-benar sakit. Dan sakitnya itu adalah sakit yang mengakibatkan kematian. Kok sekarang mungkin corona, tetapi coronanya udah parah, udah menggerogoti seluruh tubuhnya, ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, perhatikan ini. Nabi Yesaya datang kepada Hizkia. Ini nabi loh, pendeta datang kepada Hizkia berkata, beginilah firman Tuhan. Ini firman Tuhan loh, dia katakan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Sebab engkau akan mati. Tidak akan sembuh lagi. Wow. Kalau ada pendeta atau hamba Tuhan atau nabi yang datang kepada saudara mengatakan, kasihlah pesan-pesan terakhir kepada keluargamu. Kamu ini bentar lagi mati gitu. Bentar lagi dijemput gitu. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Saya sungguh terkesan dengan Raja Hizkia ini. Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Nah, tadi mungkin dia lihat Yesaya, lalu dia dengarkan firman Tuhan bahwa sebentar lagi dia akan mati, lalu dia mengalihkan mukanya ke dinding. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Dan menangislah Hizkia dengan sangat keras. Bukan dengan sangat keras, dengan sangat, ya, bukan dengan sangat keras. Artinya dia begitu memohon kepada Tuhan. Tuhan, lihatlah, aku ini orang yang setia, aku ini orang yang tulus, dan aku melakukan apa yang baik di mata-Mu. Artinya apa? Hizkia bermohon supaya dia disembuhkan, diberikan umur yang panjang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dia menangis, dia memohon pertolongan kepada Tuhan. Lalu Nabi Yesaya pun keluar, ya. Setelah nggak jauh begitu Bapak Ibu, tiba-tiba datang firman Tuhan kepada Nabi Yesaya. Lalu Tuhan mengatakan, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku itu, beginilah firman Tuhan, Allah Daud. Wah, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Tadi Tuhan bilang bentar lagi kamu akan mati. Tapi seperti Tuhan itu mendengarkan dan Tuhan itu mengubah mengubah keputusannya, ya. Dan mengatakan, telah kudengar doamu. Wow. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Wow. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Wow, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mendengar doa Hizkia kembali. Ya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang pribadi Bapak Ibu Saudara. Kita bisa berbicara, kita bisa bernegosiasi kepada dia. Kenapa? Karena dia adalah pribadi. Kita bisa melihat bagaimana hubungan Hizkia dengan Tuhan di sini. Dan Tuhan mendengar. Saya teringat Bapak Ibu Saudara dengan mungkin 15 tahun lebih yang lalu. Ketika orang tua saya sakit. Dan orang tua saya waktu itu dibawa ke rumah sakit Pringadi Medan. Profesor doktor di Pringadi Medan bilang, kami sudah angkat tangan. Artinya kami nggak bisa lagi mengatasi ibu ini. Pilihannya dua. Satu, kirim ke luar negeri. Itu pun kecil kemungkinan untuk sembuh. Satu lagi ya pulang ke rumah. Tunggu waktunya. Seperti itu. Artinya ya siap-siaplah begitu bahwa dia akan mati. Bapak Ibu,
seingat saya itulah masa di mana saya paling sedih di dalam kehidupan saya. Saya ingat saya pulang, lalu waktu itu saya belum menikah ya. Saya pulang dengan bapak dan adik saya dan kami di rumah menangis, Tuhan. Kami masih muda, kami belum siap Tuhan. Dan lain sebagainya. Kami menangis di hadapan Tuhan. Dan saya itu bawa motor itu hampir kecelakaan mungkin ya. Kenapa? Karena nggak fokus lagi ya. Karena sedihnya, mendalamnya. Lalu Bapak Ibu Saudara, besoknya saya datang ke rumah sakit dan saya doa kepada Tuhan. Tuhan, entah kenapa saya ingat dengan Raja Hizkia. Tuhan, Engkau memberi umur 15 tahun tambahan bonus kepada Hizkia. Saya mau juga itu Tuhan terjadi atas orang tua saya. Saya doakan mama saya. Lalu singkat cerita kami bawa pulang karena nggak ada uang lagi. Waktu itu memang susah, ekonomi susah. Kami nggak punya rumah, kami masih punya hutang. Nggak suka lagi membangun rumah juga. Akhirnya kami pulang dan kami hanya berharap kepada Tuhan dan kami berdoa. Tapi itu yang saya katakan kepada orang tua saya. Bapak, Ibu, Saudara, secara aneh, ajaib terjadi. 2 hari atau 3 hari kemudian, itu orang tua saya diperiksa di satu klinik, di laboratorium. Itu seperti penyakitnya itu tiba-tiba kayak hilang begitu. Hanya tinggal sedikit bintik-bintik lagi Bapak Ibu Saudara. Dulu ada katanya metastase ya. Artinya ada seperti kayak tumor begitu di dalam yang sudah parah begitu. Tapi waktu di scan kembali nggak ada lagi itu Bapak Ibu Saudara. Kami kaget dan bingung. Dan akhirnya orang tua saya konsumsi buah dan sampai saat ini orang tua saya masih hidup. Sampai saat ini. Peristiwa itu sudah lebih 15 tahun. Tuhan kasih bonus lagi. Tetapi yang jelas Bapak Ibu, waktu saya membaca kembali kisah Hizkia ini, saya teringat kepada orang tua saya dan saya ingat doa saya dahulu Bapak Ibu Saudara. Bahwa Allah itu mendengar doa kita. Dan Allah memberkati orang-orang yang mengandalkan Dia. Allah memberikan bonus kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Sekali lagi Bapak Ibu, dari 2 cerita ini, pengalaman-pengalaman Hizkia, kita belajar bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu mendengarkan kita. Allah tidak pernah mengabaikan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita manusia yang mengabaikan Tuhan, atau mungkin kita mengabaikan orang lain. Tapi Allah nggak pernah mengabaikan kita. Ini berbicara tentang bahwa Allah itu setia, Dia baik, senantiasa, Dia agung, Dia kekal, Dia tidak terbatas, Dia maha tahu, dan Allah masih bekerja Bapak Ibu Saudara. Apapun pergumulan yang engkau hadapi hari-hari ini, seberat apapun, mungkin pergumulan Hizkia jauh lebih berat dari pergumulan kita ya. Tetapi kita punya Tuhan yang mendengarkan doa-doa kita. Apa pergumulanmu? Datang kepada Tuhan. Kalau perlu bertobat, bertobatlah. Kalau perlu merendahkan dirilah kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang mendengar. Jangan terpengaruh dengan intimidasi, dengan hal-hal yang membuat iman saudara menjadi lemah. Karena Nabi Yesaya berkata demikian. Jangan terintimidasi oleh perkataan-perkataan Raja Asyur itu yang mengintimidasi engkau. Memang betul secara logika mereka pasti dikalahkan oleh Raja Asyur. Kenapa? Karena bangsa-bangsa yang lain sudah habis semuanya. Asyur menguasai. Tetapi kita punya Tuhan yang mengatasi segala logika kita. Allah selalu mendengar doa dan menjawab doa Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas 2 pengalaman yang kami bisa belajar dari Raja Hizkia. Tuhan, kami mempelajari bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah pencipta langit bumi, Allah yang berkuasa. Dan mungkin ada di antara kami yang hari-hari ini sedang bergumul dan pergumulan itu cukup berat. Untuk itu kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Kami merendahkan diri. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu memohon agar kiranya Tuhan menolong kami ya Tuhan.
Tuhan mendengarkan seruan doa kami ya Tuhan. Tuhan menjawab setiap pergumulan-pergumulan doa kami ya Tuhan. Setiap tangisan-tangisan air mata yang keluar, Tuhan berhitungkan itu. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu, bahwa Engkau masih bekerja Bapa, sampai saat ini, dan sampai selama-lamanya. Karena Engkau adalah Allah yang selalu setia, Allah yang selalu baik, dan Allah yang selalu bekerja di dalam kehidupan kami. Jamah saudaraku yang beribadah di rumah ya Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Pulihkan, penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Agar mereka percaya kepada firman-Mu dan senantiasa berdoa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau bersyafaat, kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Kami mengucap syukur, berterima kasih karena jumlah orang-orang yang terkena COVID sudah menurun di beberapa daerah, khususnya di Batam Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Batam sudah semakin membaik dan jumlah orang-orang yang divaksin juga sudah bertambah. Tuhan, kami mengucap syukur atas kerja keras pemerintah. Berkati pemerintah kami, Pak Jokowi dan seluruh jajarannya. Wali kota kami, Pak Rudi, semuanya, seluruh jajarannya Tuhan memberkati. Kami berdoa ya Tuhan, supaya virus ini segera bisa berakhir. Dan kami berdoa ya Tuhan, melalui virus ini ada banyak hal yang kami pelajari. Dan membawa perubahan yang lebih baik ke arah yang lebih positif dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, bahwa Engkau lebih besar dari segala apapun yang ada di dunia ini. Melebihi segala apapun yang ada di dunia ini. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai Engkau. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu. Mari kita akan menutup ibadah kita dengan menaikkan pujian How Great Thou Art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou Yesus memberkati. Shalom.